ketika dia berada pada suatu kondisi, ya kan, nggak bahagia, nggak nyaman, itu membuat dia tidak konsentrasi untuk belajar, tidak konsentrasi untuk kerja. Kenapa? Chemistry dia adalah bahagia. Dia memastikan selalu harus bahagia, ya. Makanya orang-orang insting ini dia suka berbagi, dia dermawan nih orangnya. Kenapa demikian? Ya, menurut hasil penelitian, ya, ketika orang berbagi, orang bersedekah, ya, itu dia akan mengeluarkan hormon kebahagiaan. Artinya apa? Dengan berbagi itulah membuat dia bahagia. Ya. Nah, jadi kami juga menyebutkan bahwa orang insting ini, Bu, ya, adalah orang yang serba bisa, tapi serba tanggung. Ya, artinya gini ya, karena dia kan berada di tengah-tengah, tengah-tengah. Nah, jadi semua mesin kecerdasan itu dia bisa melakukannya, ya. Hanya saja dia nggak maksimal karena dia berada di tengah-tengah. Makanya orang insting ini dia cenderung menjadi penengah. Jadi kalau misalnya ada konflik, ya, dia paling pandai dia di tengahnya. Ya. Dan orang insting juga dia suka dengan nada-nada. Makanya kalau misalnya dia menghafal Quran, dia lebih mudah menghafal Quran dengan cara mendengarkan syekh favorit dia, ya. Itu. Kemudian berikutnya orang thinking extrovert, ya, TE, ya. Jadi ya, orang thinking ini, ya, dia adalah orang yang tegas, ya. Orang yang tegas, ini kan, kalau A, kalau B, B, ini. Makanya istilahnya itu kalau misalnya orang thinking itu misalnya dia jadi manajer keuangan ataupun dia menjadi bendahara, sulit terjadi kebijakan negara. Ya. Kenapa? Karena dia orangnya sesuai aturan. Itu dia. Makanya karena dia berjalan sesuai aturan, terkadang kalau dia belajar itu dia harus dalam keadaan yang tenang. Ya. Nah, tenang, nyaman, ya, itu baru dia lebih mudah belajar. Kemudian sedikit lagi, dia kan extrovert, ya. Dia kan thinking extrovert, TI, ya, dia. Di sini dijelaskan extrovert di sini artinya apa? Dia itu punya untuk energi dari luar, baterainya dari luar. Dia punya motivasi dari luar, ya. Nah, makanya kalau kita biasanya kalau misalnya mendidik anak kan cuma dua tipe, ya, cuma dua cara iming-iming atau cara ancam, ya. Nyo hana belajar itu hana maju kata puyo, nama jajar. Ya, jadi ya. Tapi kalau misalnya dengan extrovert nggak bisa gitu. Semakin dia diancam, semakin dia ditantang, semakin dia berontak. Ya? Nah, makanya dia harus difasilitasi. Kalau misalnya kita ingin dia belajar maksimal, berarti dia harus diberikan fasilitas yang lengkap, kan? Apakah mejanya, bukunya, kemudian juga dia diberikan sebuah imbalan untuk iming-iming. Nah, kalau misalnya mau belajar, nanti mama beliin tas baru, ya itu dia nggak senang, ya. Tapi kalau misalnya kita ancam dia, ya, itu sebaliknya, ya, dia semakin nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, semakin dia ancam, semakin tertekan dia, ya kan? Beda kalau introvert, ya, gitu ya. Nah, cuman kalau di insting, ya, itu nggak ada dia introvert extrovert. Kenapa? Karena dia tengah, kan? Tengah itu dia nggak ada lapisan harus menjadi tempat curhat yang nyaman bagi anak. Jadi ketika kita bersikap seperti itu, ya kan, dan itu akan membuat apa? Dia nggak akan lagi curhat dengan kita. Dia akan curhat keluar nanti. Syukur-syukur kalau misalnya tempat curhat di luar itu baik. Kalau enggak gimana? Kan? Ya. Nah, jadi saya juga dapat sharing di kawan saya, kan? Anaknya digituin, ya, dia sampai kemudian anaknya bilang, kan, "Ma, tolong Ma, ya, kakak bisa minta Tuhan nggak? Ya. Apa deh? Apa nak? Boleh nggak Mama nggak keras?" Kan? Dia bilang, "Mama keras untuk kamu nak, bukan untuk orang lain juga, supaya kamu baik, ini itu semua, kan?" Nah, artinya apa? Maknya nggak terutip dengan dia, kan? Terakhir udah dia lakukan apa yang lakukan, ya? Dia lakukan adalah, kan, ketika maknya merepet, dia hanya diam saja melihat maknya, tetapi melihat maknya itu dengan pandangan kebencian. Sampai kemudian yang membuat terhentak maknya adalah ketika dia bilang, ya, Mama kapan matinya? Sampai itu dia bilang, orang tua mana coba?
yang nggak stres, yang nggak shock ketika mendengar kalimat anak seperti itu. Karena itu dia, ya. Karena kita nggak sadar, ya. Kita ada membuat sikap yang membuat dia trauma. Jadi ya. Lagi Ustaz, pas dia ngadu selama itu nggak ada teratasi, kita udah kasih solusi gini loh. Iya. Tapi besok kayak gitu lagi diulang. Maka itu kan dia sebenarnya ketika dia ngadu itu dia pingin solusi dari kita yang real, kan? Paling kan kalau misalnya dia misalnya di kawannya kan paling bilang ke gurunya gini, paling itu nasihat kita kan. Tapi coba ya, boleh gini nak ya, besok mama akan coba guru dulu, kan? Mama akan tanyain gimana solusinya. Sebenarnya yang diharapkan sama dia itu yang diharapkan sama dia, ya. Cuma kita nggak memahaminya, artinya memang ngadu aja, kan? Iya, sampai sekarang kalau saja gimana di sekolah bisa aja. Itu sekarang. Iya betul, ya. Ya sebenarnya itu memang harus kita coba agendakan sering duluan ini, ya, sering duluan ini dia, kan? Apakah ngerti, kan? Jadi kan coba diajak cerita dia, kan? Jadi kita tadi kan mama kan ada ketupat saudara loh, gini pancing diri kita, ya. Nah, setelah pancingan kan pelan-pelan nanti dia juga akan nih, kalau abang gimana sekolah tadi, ya, ada kita baru nggak ke dia, gitu, ya. Jadi untuk menstimulasi dia mau kembali ke cerita kita, dan pastikan memang itu nggak instan bu, perlu waktu. Alhamdulillah ya sama-sama. Akhirnya Bitua sudah dengar tadi penjelasan dari pada psikolog ya tentang anak saya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kita tengok dulu hasil Abang Ali. Inilah dia hasil anak tadi saya ya. Tes psikolog nih dia hasilnya. Sting extra food. Jadi dia dengan Altaf tuh beda ya. Satu untuk Ali butuh ketenangan, untuk Altaf butuh hafalan. Memang dia jauh untuk hafalan. Oke sahabat Bitua. Nah, jadi kita Bitua sudah plan mau tengok nih sepil sekolahnya dulu. Nah, kita mau pergi pulang dulu lah. Alhamdulillah hasilnya anak saya meleset dari dugaan saya, karena saya ingat anak saya itu kenapa ya, untuk si Ali memang kalau kita bilang kalau dia lebih dewasa daripada Altaf ya, tapi saya pun terkejut sangat tadi tengok hasil tes psikolognya, tes mental anak saya. Tapi alhamdulillah anak saya tuh bisa ya. Karena kenapa bilang tua, bukannya saya bilang anak saya tuh tidak bisa, maksudnya kurang upaya, enggak ya, maksudnya karena anak saya tuh belum pandai ngomong sama sekali ya sahabat. Jadi tadi hasilnya kita sudah dapat hasilnya, sangat mengejutkan saya lah. Ini hasil anak saya tadi. Nah, ini tes psikolog dia tadi ya. Alhamdulillah di antara tadi berapa orang, anak saya dengan orang lain tadi dapat hasil Ting extra food ya, extra food. Nah, jadi dia lebih ke otak kanannya dibilangnya tadi ya. Oke sahabat Bitua, kami mau pulang dulu. Sekarang kita sudah selesai. Alhamdulillah, makasih ya. Nanti doa-doanya kata akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.